Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliska Roza Syafrina dengan NIM 230404004. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan, yaitu saya ambil dari guru honorer tidak diangkat sebagai ASN selama bertahun-tahun. Seperti yang kita ketahui, guru honorer adalah salah satu peran penting bagi pendidikan di Indonesia ini, apalagi di sekolah-sekolah yang butuh tenaga kerja lebih. Akan tetapi, kejadian di lapangan sungguh miris. Gaji tidak sesuai dengan harapan. Bahkan mereka tidak mendapatkan jaminan sosial serta sering diabaikan dalam kebijakan peningkatan tenaga pendidik. Saya akan mengambil salah satu contoh kasus dari nasib guru honorer di Banyumas, tepatnya di Jawa Tengah, yang mana di Kabupaten Banyumas ada sekitar 1.000 guru honorer yang belum diangkat ASN atau P3K meskipun telah mengajar bertahun-tahun lamanya. Bahkan salah satu guru mengatakan beliau sudah mengajar 14 tahun, akan tetapi gajinya hanya 300.000 per bulan, yang mana gaji tersebut tidak cukup untuk memenuhi kehidupan hidup, sehingga mereka mencari tambahan dan berjualan kerupuk atau menjadi guru lepas. Di dalam kasus tersebut bisa kita lihat ketidakadilan akan pengajar pendidikan di Indonesia. Sekarang saya akan bahas tentang kaitan dengan kode etik profesi pendidikan. Yang pertama ada prinsip pengabdian kepada masyarakat dan negara, yang mana guru honorer telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip ini, meskipun dalam minimnya kesejahteraan. Yang kedua adalah tanggung jawab dan profesional, yang mana guru honorer harus dan wajib menjalankan tugasnya secara profesional. Namun, negara juga berkewajiban menciptakan kondisi kerja yang adil dan manusiawi. Yang ketiga ada perlindungan hak pendidik. Dalam kode etik ini menegaskan bahwa setiap pendidik berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Yang keempat ada penanganan etis dan keadilan, yang mana pengangkatan guru honorer yang tertunda harus ditangani secara adil dan etis, bukan hanya sebagai administratif, akan tetapi itu bentuk penghargaan terhadap profesi kontribusi guru terhadap generasi bangsa. Saya akan menjelaskan tentang solusi dan langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah pendataan status guru honorer secara nasional, yang mana pemerintah melalui Kemendikbud dan BKN harus mendata ulang terhadap jumlah guru honorer yang memenuhi syarat pengangkatan. Data ini menjadi dasar formasi untuk ASN atau P3K. Dua, ada afirmasi dalam seleksi ASN atau P3K, yang mana memberikan afirmasi atau nilai lebih dalam seleksi bagi guru honorer yang telah mengabdi sangat lama. Yang ketiga, ada penambahan anggaran pendidikan untuk guru honorer. Pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan alokasi APBD untuk meningkatkan insentif bagi guru honorer. Keempat, ada pendampingan hukum dan advokasi, yang mana seharusnya organisasi profesi guru seperti PGRI perlu memperkuat pendampingan hukum dan advokasi kebijakan untuk memperjuangkan status dan hak-hak guru honorer secara kolektif. Dan yang kelima, ada perluasan program sertifikasi dan pengembangan kompetensi, yang mana seharusnya guru honorer juga difasilitasi untuk mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetisi agar memenuhi standar profesional dan siap diangkat menjadi ASN dan P3K.
Dengan ini, guru honorer akan mendapatkan kesejahteraan dan akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran karena guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang, profesional, dan penuh dedikasi. Kesimpulannya adalah permasalahan guru honorer adalah isu kompleks dan menyangkut keadilan profesional serta tanggung jawab negara terhadap pendidik. Penyelesaiannya harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga martabat profesi guru dan mengamalkan nilai-nilai kode etik profesi pendidikan. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, peran organisasi profesi, dan dukungan masyarakat, titik terang merupakan pengangkatan resmi dan peningkatan kesejahteraan guru honorer bukanlah hal yang mustahil. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.